Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Lutfia dari kelas 11 PPLG 1. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai perjalanan panjang dan dinamis dari konstitusi negara kita, Indonesia. Konstitusi sebagai hukum dasar negara memiliki peran yang sangat amat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Yuk kita telusuri lebih lanjut bagaimana konstitusi Indonesia ini mengalami perubahan dan perkembangan dari masa ke masa. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita sepakati dulu yuk, sebenarnya pengertian dari konstitusi itu apa ya? Jadi, konstitusi ini merupakan suatu hukum dasar suatu negara yang dimana mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antara warga dan negara. Jadi, dengan kata lain, konstitusi ini adalah suatu landasan utama bagi seluruh aktivitas negara. Yang pertama, ada konstitusi pada masa kolonial. Pada masa ini, rakyat Indonesia tidak memiliki kesempatan dan kebebasan dalam menentukan nasibnya sendiri. Hukum yang berlaku di Indonesia pada masa ini juga adalah hukum yang dibawa oleh penjajah Belanda. Sehingga rakyat Indonesia itu tidak memiliki hak politik dan mereka cuma dijadikan objek untuk kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kolonial Belanda. Yang kedua, ada konstitusi masa kemerdekaan. Nah, setelah melalui perjuangan yang sangat amat panjang, akhirnya bangsa Indonesia pun merdeka pada tahun 1945. Kemerdekaan ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara. Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan hasil rumusan para pendiri bangsa yang dimana isinya tuh mengandung nilai-nilai luhur Pancasila dan mengatur sistem pemerintahan presidensial. Nah, setelah konstitusi pada masa kemerdekaan, terjadilah perubahan konstitusi pada masa demokrasi liberal. Jadi, setelah Indonesia merdeka, Indonesia ini mencoba untuk menerapkan sistem demokrasi parlementer, tapi sistem ini tuh tidak berjalan dengan baik dan menyebabkan ketidakstabilan politik. Akibatnya, konstitusi itu sering diganti-ganti. Pada periode ini, Indonesia juga sempat mencoba menggunakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1949 dan juga Undang-Undang Dasar Sementara pada tahun 1950. Setelah mengalami berbagai perubahan konstitusi pada masa demokrasi liberal, akhirnya Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Karena melihat kondisi politik Indonesia yang semakin tidak kondusif, Presiden Soekarno ini kemudian membubarkan konstituante dan mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. Melalui dekret ini, Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan berlaku kembali dan dimulailah era demokrasi terpimpin. Yang terakhir adalah era reformasi, yaitu terdapat amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pada era reformasi ini, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen. Amandemen dilakukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan Undang-Undang Dasar 1945 dan menyesuaikannya dengan tuntutan zaman. Perubahan yang signifikan terdapat pada sistem ketatanegaraan seperti pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, dan pemilihan umum. Jadi dapat disimpulkan bahwa konstitusi bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dinamis dan terus berkembang. Mungkin di masa depan, konstitusi Indonesia akan terus menghadapi berbagai tantangan baru seperti globalisasi, perkembangan teknologi, atau bahkan tuntutan masyarakat yang semakin beragam. Nah, oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian secara berkala agar konstitusi tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.